Selamat malam ini Bapak Ibu semuanya, yang Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di malam ini. Ada Ibu Siti, Ibu Lela, dan Ibu Desi selaku narasumber, dan ada Pak Hilmi. Selamat malam Pak Hilmi, monitor. Selamat malam Mas Ardi. Ya, Selamat malam sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kita bisa bersama kembali membersamai sahabat teknologi di acara webinarnya. Mau dimulai, Bapak? Ya, saya buka saja ya, Bapak Ibu guru ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 19.30 sesuai dengan rencana webinar kita dimulai jam 19.30 sampai 21.00 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hilmi Iqbal Farhin dari BLPT Pusdatin Kemdikbudristek, Bapak Ardi Nurwijaya, Duta Teknologi Kemdikbudristek Jawa Tengah tahun 2022, para narasumber dari Sahabat Teknologi Jawa Tengah tahun 2023, serta Bapak Ibu guru hebat peserta webinar Sate Serabi pada malam hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat Allah, rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara daring di acara malam ini, yakni Sate Serabi, pajangan dari sahabat teknologi saling berbagi dan berkolaborasi inovasi. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat, sama halnya dengan makanan sebagai kebutuhan primer manusia, Sate Serabi ini hadir untuk berbagi memenuhi kebutuhan akan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan platform teknologi. Melalui inovasi pembelajaran ini diharapkan dapat mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk membuka acara webinar malam ini, kita dengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hilmi dan Bapak Ardi. Opening speech yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Hilmi Iqbal Farhin dari BLPT Pusdatin Kemdikbudristek. Kepada Bapak Hilmi kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Lela. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ardi Nurwijaya, selaku Duta Teknologi Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Kemudian ada para sahabat teknologi yang juga sekaligus narasumber pada webinar malam ini. Dan tentunya yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti sesi webinar ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka sharing session, kolaborasi dan berbagi inovasi para sahabat teknologi dengan nama Sate Serabi atau kepanjangan dengan Sahabat Teknologi Saling Kolaborasi dan Berbagi Inovasi. Bapak Ibu yang kami hormati, Pusdatin melalui Balai Layanan Platform Teknologi Kemdikbudristek telah menginisiasi berbagai program pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang kami sebut dengan Pembatik, yang mana program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2017. Pada program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru TIK dan mempromosikan penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Dengan tema berkolaborasi dan bertransformasi, menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar, penyelenggaraan Pembatik tahun 2023 ini berfokus pada pemberdayaan guru dalam meningkatkan kompetensi mereka memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan pembelajaran.
Pada pembatik ini diselenggarakan ada 4 jenjang. Yang pertama, level 1 yaitu literasi, kemudian level 2 implementasi, dan level 3 kreasi, dan kemudian level 4 adalah berbagi dan berkolaborasi dengan peserta dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, SMA, SLB, dan sekolah dari luar negeri di seluruh Indonesia. Program pembatik yang telah dimulai sejak bulan Juli tahun 2023 saat ini telah memasuki tahap akhir, yaitu level 4, di mana 31 peserta terbaik dari 38 provinsi di Indonesia akan mengikuti tahap berbagi dan berkolaborasi, dan peserta pada tahap ini kami sebut sebagai sahabat teknologi. Pada level 4 ini, para sahabat teknologi telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Hal ini tentu menjadi modal yang berharga bagi para sahabat teknologi untuk dapat berkolaborasi dan berbagi inovasi dalam pembelajaran. Kolaborasi dan berbagi inovasi merupakan hal penting dalam pembelajaran abad 21. Kolaborasi dapat membantu para guru untuk saling belajar dan berbagi pengalaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Berbagi inovasi pun dapat membantu para guru untuk menyebarluaskan praktik baik yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menginspirasi guru lain untuk melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, peserta webinar pada malam hari ini akan dibersamai oleh 3 narasumber dari sahabat teknologi, yaitu ada Ibu Desi Putri Anasari dari SDN 3 Plumbungan Banjarnegara, kemudian ada Ibu Siti Hanifa Ari dari SDN Kupang 3 Kap Semarang, kemudian ada Ibu Lela Imaningrum dari SDN 1 Botaken Pemalang. Bapak Ibu, selamat mengikuti sesi kolaborasi dan berbagi inovasi pada malam hari ini. Tentunya kami berharap Bapak Ibu semua dan terutama sahabat teknologi untuk dapat terus berkolaborasi dan berbagi inovasi dalam pembelajaran agar kita semua dapat mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilmi atas opening speech-nya. Kemudian opening speech yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ardi Nurwijaya. Beliau adalah Duta Teknologi Kemdikbudristek Jawa Tengah tahun 2022. Kepada Bapak Ardi kami persilakan. Pak Ardi belum, masih mute Pak Ardi. Iya, lupa klik saya. Sudah ya, sekarang sudah terdengar ya? Ya, sudah Pak, sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia yang kami hormati. Ada Bapak Hilmi dari PLPT Pusdatin dan juga ibu-ibu narasumber kita. Ada Ibu Desi Putri Anasari, Ibu Lela Imaningrum, dan ada Ibu Siti Hanifa Ari Utami. Pertama-tama izin saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Ardi Nurwijaya, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Selain menjadi guru di jenjang SMK, saya juga diamanai sebagai Duta Teknologi. Ya, saya Duta Teknologi tahun kemarin, yaitu sama dengan sahabat-sahabat teknologi yang saat ini memasuki level 4. Tahun kemarin saya juga mengikuti program pembatik dan alhamdulillah sampai ke level puncak dan terpilih menjadi Duta Teknologi. Itu sedikit ya perjalanan saya selama tahun kemarin, juga melakukan berbagi praktik baik dan membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, harapannya ini di pembatik level 4 sudah level tertinggi. Bapak Ibu sahabat teknologi akan selalu diberikan rasa semangat ya untuk lebih berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Dan mungkin kepada Bapak Ibu yang belum mencapai level 4 ataupun mungkin belum pernah mengikuti pembatik, kami harap di tahun depan bisa mengikuti program pembatik seperti apa yang tadi sudah disampaikan
oleh Pak Hilmi seputar program pembatik. Nah, kedua saya ingin menyampaikan sedikit kalimat pembuka tentang kegiatan ini. Kami mengucapkan salam hangat dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sesi webinar malam ini. Saya yakin ini pesertanya dari seluruh Indonesia. Tadi saya sebelum sesi ini mulai sempat mendengar ada yang dari Palembang ya, ada yang dari Jawa Tengah. Artinya ini melingkupi seluruh Indonesia. Alhamdulillah jangkauan kita di Jawa Tengah cukup luas ya. Semoga nanti sampai jam 12 bisa terus banyak peserta yang bergabung, saling sharing dengan kita, saling mendapatkan inspirasi bersama narasumber hebat kita pada hari ini. Sekolah tempat di mana anak-anak kita mengejar mimpi ya, menciptakan masa depan mereka. Nah, dalam era perkembangan teknologi yang pesat ini, inovasi dalam pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap anak nantinya akan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Ingat, yang mereka butuhkan untuk menghadapi masa depan mereka. Masa depan mereka tentunya akan penuh dengan persaingan dan tantangan. Apalagi di era-era sekarang yang era society 5.0 di mana ada masyarakat cerdas, manusia diharapkan terus berdampingan dengan teknologi. Sekarang ada teknologi AI, ada teknologi virtual, dan banyak-banyak inovasi teknologi pendidikan yang akan menjadikan tantangan ya, dan mungkin juga bisa menjadi peluang bagi generasi-generasi muda Indonesia. Hari ini kita akan menjelajahi 3 topik yang relevan ya dan penting dalam konteks inovasi pembelajaran. Yang pertama, kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Desi mungkin tentang murid aktif karena Pepi si cantik. Wah, ini akronimnya unik ya. Akronim dari pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK. Kemudian ada diferensiasi pembelajaran melalui penggunaan bahan ajar virtual Google Sites. Nah, kita tahu bahwa Google Sites ini adalah salah satu fitur yang bisa kita dapatkan dengan akun belajar.id. Ini kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pemaparan yang praktik baik yang ketiga tentang pembelajaran inovatif dengan komik, kontekstual, MPI, dan Kahoot. Nah, dalam dunia pendidikan yang semakin terhubung, pendekatan diferensiasi menjadi sangat penting ya untuk nanti kita lihat bagaimana teknologi khususnya platform TIK dan Google Sites yang akan kita bahas ini dapat digunakan untuk menciptakan bahan ajar yang nanti sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan setiap siswa. Kemudian kita juga akan menjelajahi bagaimana lebih baik daripada belajar dengan cara yang menyenangkan. Kita akan mungkin mendengarkan pemaparan yang menekankan pada pembelajaran kontekstual. Kemudian permainan interaktif yang bisa didapatkan dari Kahoot sehingga pembelajaran itu lebih hidup, lebih menyenangkan, dan siswa juga rileks dalam pembelajaran. Nah, kami harap Bapak Ibu bisa bersemangat mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber dari Sahabat Teknologi Jawa Tengah tahun 2023 ini. Saya yakin nanti kita akan mendapatkan wawasan baru, inspirasi baru yang sangat bermanfaat. Termasuk bagi saya juga akan mendapatkan inspirasi dari rekan-rekan kita Sahabat Teknologi. Saya tadi teringat waktu perjalanan pulang, teringat ya ada tukang sate lewat mencium bau yang sangat lezat itu. Semoga sesuai judul webinar ini, sate serabi, nanti juga menggugah rasa lapar Bapak Ibu untuk mencari inovasi-inovasi praktik baik pendidikan sehingga akan meningkatkan bagaimana proses Bapak Ibu guru khususnya, atau mungkin di sini ada yang kepala sekolah atau tenaga pendidikan, bisa mengubah sekolahnya menjadi lebih baik dengan cara penerapan praktik baik. Tentunya
selain di praktik baik yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber, Bapak Ibu kami mohon untuk bisa juga mencari ya, menggali informasi lebih banyak tentang praktik-praktik baik di platform yang tentunya kita semua sudah tahu, yaitu platform Merdeka Mengajar. Di sana tersedia banyak praktik baik, cerita praktik, bukti karya yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk menambah inspirasi. Mungkin itu sedikit kalimat pembuka dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah bergabung di sesi webinar hari ini. Mari kita mulai menyimak pemaparan praktik baik dengan semangat dan tekad untuk meraih masa depan yang cerah bagi generasi-generasi Indonesia mendatang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ardi atas opening speech-nya yang memberikan motivasi kita untuk selalu belajar ya terkait perkembangan zaman ini. Bapak Ibu guru hebat, tibalah pemaparan berbagi praktik baik pembelajaran inovatif oleh Sahabat Teknologi Jawa Tengah tahun 2023. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Sahabat Teknologi Jawa Tengah tahun 2023 yaitu Ibu Desi Putriyanasari dengan judul Murid Aktif Karena Pebi Si Cantik. Yang selanjutnya akan dimoderatori oleh Ibu Siti Hanifah Ari. Kepada Ibu Siti Hanifah Ari kami persilakan untuk memodari Bu Desi Putriyanasari. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Lela. Selamat malam Bu Desi dan juga Bu Lela, Pak Ardi, Pak Hilmi dan seluruh peserta. Kalau Bapak Ibu menjelajahi sosial medianya Bu Desi ini sangat banyak sekali followernya ya. Sama seperti prestasinya, jadi Bu Desi ini salah satu guru di SD Negeri 3 Plumbungan dan tinggal di Sokanandi, Banjarnegara. Adapun prestasi yang sudah beliau raih antara lain adalah sebagai guru penggerak Angkatan 5, sebagai narasumber berbagi praktik baik di Kemendikbudristek, kemudian Wardah Inspiring Teacher tahun 2023, dan saat ini sebagai Sahabat Teknologi Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Bu Desi, apakah sudah siap? Baik, terima kasih Bu Siti Hanifah. Insya Allah sudah siap. Oke, kalau begitu langsung saja waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hilmi Iqbal Farhin dari PLPT Pusdatin, yang saya hormati Bapak Ardi Nurwijaya selaku Duta Teknologi tahun 2022, dan yang saya banggakan pula rekan-rekan narasumber Bu Lela dan Bu Hanifah. Dan juga tidak lupa yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan, perkenalkan dulu, nama saya Desi Putriyanasari. Saya berasal dari Temanggung Bapak Ibu, tapi saat ini mengajar di Banjarnegara, di SD Negeri 3 Plumbungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Bu, sudah. Oke, baik, siap. Ya. Nah, mengawali pemaparan pada malam hari ini, saya akan membawakan materi yaitu murid aktif karena Pebi Si Cantik. Ini merupakan praktik pembelajaran atau inovasi pembelajaran yang telah saya terapkan, saya implementasikan di kelas saya. Nah, tadi Pak Ardi sempat WA saya, tapi mohon maaf Pak Ardi tadi terbalasnya siang ya Pak, tentang Pebi Si Cantik ini. Karena saking penasarannya, jadi Pak Ardi sampai browsing tadi di Google, dan akhirnya menemukan ya Pak. Jadi Pebi Si Cantik ini merupakan akronim yang saya buat dengan kepanjangan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK. Nah, ini bisa membuat murid aktif. Bagaimana cerita praktik baik saya? Nanti Bapak Ibu bisa menyimak pemaparan saya sampai akhir. Oke. Kemudian
Untuk PB Sistatik itu sendiri ya Bapak Ibu, ini tadi pemaparan saya yaitu tentang pembelajaran diferensiasi berbasis ketanggihan TIK. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang saya ingin partisipasi dari Bapak Ibu semua. Tolong ketik 1 kalau Bapak Ibu pernah mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK, dan yang ketik 2 apabila Bapak Ibu belum pernah mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK. Ini khusus pembelajaran berbasis TIK dulu ya, belum berdiferensiasi. Coba Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu ketikkan di kolom komentar. Wah, banyak sekali yang 1 ya, alhamdulillah ini sudah banyak sekali ternyata Bapak Ibu yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Oke, rata-rata jawabannya sudah menerapkan pembelajaran berbasis TIK nih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pembelajaran berbasis TIK ini ada bermacam-macam ya platform digital yang bisa kita manfaatkan, baik itu platform dari kementerian seperti PMM, kemudian yang tahun lalu masih ada rumah belajar ya. Kalau tahun ini kita sudah mungkin rumah belajar sudah kita pusatkan di PMM semua ya Bapak Ibu. Jadi untuk platform digital yang lain Bapak Ibu mungkin selama ini banyak ya yang memanfaatkan YouTube ataupun dari video pembelajaran yang ada di TikTok ataupun sejenisnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Oke, dari agenda berbagi pada malam hari ini, di waktu yang singkat nih Bapak Ibu, saya nanti akan memaparkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK dengan memanfaatkan platform digital pendidikan. Dan yang kedua, multimedia pembelajaran interaktif sebagai media pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga adalah video praktik baik saya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya tidak akan memberikan materi panjang dan lebar nih Bapak Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini karena mungkin Bapak Ibu nanti bisa belajar melalui PMM ataupun belajar dari mana saja, berselancar di dunia maya sudah banyak sekali terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ataupun praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya kemas dalam bentuk video praktik baik yang saya upload di PMM maupun Bapak Ibu bisa akses di YouTube saya. Oke, saya ingin minta Bapak Ibu untuk mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu untuk bernyanyi bersama Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ada beberapa rekan-rekan guru dari Kecamatan Pagentan yang biasa saya ajak untuk belajar bersama terkait pembelajaran berdiferensiasi, mungkin sudah hafal lagunya ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu semuanya tolong mikrofonnya ya, kita nyanyi bersama-sama dengan nada potong bebek angsa. Oke, hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pembelajaran berdiferensiasi akomodasi kebutuhan murid. diferensiasi konten proses produk sesuaikan kebutuhannya. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya menyanyi bersama ya Bapak Ibu. Jadi dari lagu ini saya akan mengantarkan Bapak Ibu sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan murid. Jadi perancangan pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan murid Bapak Ibu. Apa saja kebutuhan murid? Yaitu ada minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar. Ada juga preferensi atau lingkungan belajar siswa. Nah, dari minat, profil, dan kesiapan yang sudah kita identifikasi sebelumnya, maka kita dapat menyusun aktivitas pembelajaran itu dengan menyusunnya menggunakan diferensiasi konten atau yang diferensiasikan ada prosesnya maupun produk dari hasil siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengapa harus ada inovasi? Di sini saya mengemasnya dalam sebuah pemaparan STAR, ya. Ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Di sini situasinya, di kelas saya, terutama saya merefleksi diri, Bapak Ibu. Sebelum saya melakukan inovasi ini, saya melakukan refleksi diri terkait pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Pembelajaran di kelas saya itu masih monoton. Jadi saya masih menerapkan pembelajaran dengan cara yang itu-itu saja dan tidak berinovasi. Saya hanya menggunakan buku teks, LKS, dan itu membuat motivasi belajar siswa saya menurun.
kalau sudah jam-jam siang ya, sudah jam-jam rawan itu anak sudah capek, itu mereka akan malas-malasan belajar. Bahkan terkadang saya menerangkan itu anak-anak tiduran di meja, kepalanya ya Bapak Ibu, tiduran di meja seperti itu. Itu membuat saya merasa miris ya seperti itu. Terus saya melakukan inovasi pembelajaran. Setelah itu situasi yang kedua, pembelajaran yang menyeragamkan konten itu membuat siswa saya cepat bosan. Jadi saya pernah memberikan beberapa kali video pembelajaran saya tayangkan melalui LCD seperti itu, tapi lama-lama siswa juga bosan karena materi ini penyajiannya hanya dengan video, dan itu saja siswa tidak beragam seperti itu ya. Kemudian siswa merasa bosan dari situ. Selanjutnya, pembelajaran dengan buku teks membuat literasi digital mereka rendah. Karena mungkin saya tidak bicara di sini buku teks tidak baik ya Bapak Ibu, karena buku teks itu juga ada baiknya Bapak Ibu. Bahkan sekarang LKS itu sudah disertai dengan barcode yang bisa kita manfaatkan anak-anak belajar mandiri di rumah dengan menyekan barcode itu dan diarahkan ke video. Tapi dengan adanya literasi yang mereka hanya dengan buku teks saja, karena anak mungkin kadang malas untuk scan barcode dan lain sebagainya, menyajikan belajar hanya mandiri, tidak diarahkan di kelas, maka itu akan membuat literasi belajarnya rendah. Selanjutnya yang keempat, yaitu pembelajaran yang mengesampingkan keberagaman ini kurang bermakna. Jadi saya awalnya tidak melihat keberagaman siswa-siswi di kelas saya. Artinya saya menyamaratakan kebutuhan belajar mereka. Jadi pembelajaran yang saya rasakan di sini kurang bermakna, karena hanya membuat mereka tugas ya, misalnya produknya itu saja, jadi siswa tidak terakomodasi semua kebutuhannya. Selanjutnya, tantangan yang saya hadapi terkait ini adalah infrastruktur TIK di sekolah yang kurang memadai. Baik Bapak Ibu, sekedar cerita ya, background dari sekolah saya adalah sekolah yang ada di pegunungan Bapak Ibu, dengan kondisi lingkungan yang jauh dari pemukiman warga, dan untuk sinyal sendiri itu kurang memadai karena kami menggunakan WiFi dan untuk jaringan internet menggunakan seluler itu sulit sekali. Bahkan Telkomsel saja hanya ada di beberapa titik. Jadi kami di sini menggunakan WiFi saja ya, kalau sudah mati lampu sudah hilang semuanya, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, kemudian untuk yang kedua tantangannya adalah persiapan materi yang tepat membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi dengan materi yang kemudian kita rancang itu pasti persiapannya membutuhkan waktu seperti itu. Itu merupakan tantangan juga. Kemudian yang ketiga, manajemen waktu dan sumber daya saat melaksanakan pembelajaran. Jadi saat pembelajaran berbasis TIK ini memang membutuhkan waktu ya untuk prepare, untuk pelaksanaan, kemudian untuk meringkas atau membereskan semua yang sudah kita pakai seperti itu. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga Bapak Ibu. Jadi ini merupakan tantangan yang ketiga, dan yang keempat adalah pelatihan bagi pendidik dalam hal penggunaan integrasi TIK ini. Jadi kita sebagai guru ini merupakan tantangan juga, bagaimana kita mengolah pembelajaran yang berbasis TIK itu dengan cara yang lebih inovatif. Nah, ini melalui pelatihan itu tadi sendiri solusinya. Nah, ini merupakan beberapa tantangan yang kemudian saya lakukan dengan aksi. Nah, dari situasi tantangan itu kemudian saya mendiferensiasikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kecanggihan TIK. Bagaimana agar murid aktif? Saya menggunakan di sini yang pertama multimedia pembelajaran interaktif, yang kedua menggunakan komik audio, dan yang ketiga edugame. Nah, Bapak Ibu, sedikit tentang multimedia pembelajaran interaktif. Mungkin di sini Bapak Ibu yang kemarin belum sempat mengikuti pembatik ya, masih asing dengan MPI ini. Saya sendiri juga baru tahu MPI ini dari pembatik level 3, Bapak Ibu. Nah, sungguh luar biasa ya, ilmu dari pembatik level 3 ini. Awalnya saya, apa sih itu MPI? Kemudian setelah saya pelajari di modul 3 dan saya terapkan membuat kreasi, ternyata MPI terdiri dari dua kata ya, multimedia dan interaktif. Multimedia itu merupakan penggunaan berbagai media seperti teks, gambar, audio, dan video. Jadi dalam satu media itu saja, tidak hanya satu media, misalnya teks saja atau gambar saja, tapi ini beragam. Kemudian interaktif itu melibatkan partisipasi aktif dari pengguna dalam pembelajaran. Di sini siswa ya sebagai pengguna. Nah, di sini siswa terlibat aktif karena siswa itu mengoperasikan sendiri media pembelajarannya. Selanjutnya, untuk tujuan dari
aksi saya, yaitu pertama meningkatkan pemahaman siswa, itu sudah otomatis nggih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi siswa saya ajak terlibat dalam pembelajaran, yang mana pembelajaran ini berpihak kepada siswa. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri, karena dengan MPI ini bisa diakses dimanapun siswa berada, bisa melalui gadget yang mereka miliki, kemudian bisa dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, bagaimana cara membuat MPI? Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya membuat tutorial pada kesempatan hari ini, sepertinya waktunya kurang ya Bapak Ibu, tapi saya di sini akan mengenalkan saja aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk membuat MPI. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva for Education, ya, masuknya melalui belajar.id tentunya. Kemudian Articulate Storyline, ini bisa di-install, banyak sekali tutorial di YouTube ya Bapak Ibu, kalau belum mengenal apa itu AS, kemudian Lumi juga sama, dan di sini ada SAS, kemudian ada PowerPoint, kemudian ada Google Site dan Google Slide. Nah, macam-macam ini bisa digunakan Bapak Ibu, sekarang juga banyak sekali tutorial di YouTube yang bisa Bapak Ibu manfaatkan jika ingin membuat MPI ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini merupakan produk saya di level 3, yaitu level kreasi. Pembatik kemarin saya membuat Ramasista, dan ini merupakan multimedia yang interaktif ya, tadi multimedia interaktif ini, dan yang mengantarkan saya juga bisa masuk ke level 4 ini alhamdulillah, dan bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, dari mana, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan ini, nanti akan saya arahkan ya Bapak Ibu. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti bisa mengakses MPI saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sedikit saja ulasan selama 2 menit ya, terkait praktik baik inovasi pembelajaran saya, murid aktif karena Pebi si cantik. Sebentar ya Bapak Ibu, saya pindah dulu aksesnya. Apakah sudah berpindah layar ini Bapak Ibu? Sudah. Oke, saya nyalakan ya, semoga nanti suaranya masuk. Kalau tidak nanti bisa. Apakah suaranya masuk Bapak Ibu? Suaranya tadi masuk tidak? Oke, jadi lagi ya. Suaranya tidak terdengar ya Bu Desi ya? Suaranya tidak terdengar, Bu. Oh begitu, ya sudah, sebentar ya, saya coba close dulu, kemudian saya ulangi. Mohon waktunya ditunggu dulu ya Bapak Ibu. Pakai tab Bu, jangan seluruh layar biar suaranya muncul. Oke, ya. Sebagai penguatan konsep materi, saya... Sekarang bagaimana Bu? Bisa masuk? Oke, sudah masuk. Mas konten pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mereka akan saya ajak untuk menggali informasi dari sumber-sumber digital terkait peristiwa rantai makanan di berbagai ekosistem, yang tentunya sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, disinilah terlihat adanya diferensiasi konten. Kelompok visual akan mendapatkan sumber belajar berupa media pembelajaran interaktif atau MPI yang saya kembangkan dengan judul Ramasista, rantai makanan di ekosistem sekitar kita. Kelompok auditori mendapatkan sumber belajar berupa komik audio. Sementara itu, kelompok kinestetik akan diarahkan untuk bergerak melakukan aktivitas di luar kelas dengan mencari sumber belajar yang sudah saya siapkan di sudut-sudut tertentu. Mereka akan mencari materinya secara kolaboratif dengan memecahkan sandi terlebih dahulu. Disinilah saya mengemas konten mereka berbasis edugame. Setelah murid mempelajari kontennya, mereka akan kembali berkumpul di kelas untuk mendapatkan instruksi berikutnya. Penugasan berikutnya saya kemas dalam diferensiasi produk. Kali ini saya menguatkan pemahaman mereka terkait rantai makanan dengan memberikan proyek yang tentunya menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Kelompok visual diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya visual berupa poster, infografis, mind mapping, ataupun bentuk desain visual lainnya dengan memanfaatkan aplikasi Canva for Education. Fasilitas laptop ataupun handphone disediakan oleh sekolah.
Kelompok auditori diberikan arahan untuk mengerjakan sebuah karya pemaparan peristiwa memakan dan dimakan pada tumbuhan dan hewan. Berikut penjelasan peran masing-masing organisme yang terlibat, serta beberapa contoh-contoh rantai makanan dari berbagai ekosistem. Sedangkan kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat poster rantai makanan dari berbagai ekosistem dengan menyusun gambar tumbuhan dan hewan. Hasil karya yang sudah mereka buat selanjutnya dipresentasikan di depan kelas dengan kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain memberikan saran ataupun pertanyaan. Oke Bapak Ibu, itu dulu ya sekilas tentang praktik baik pembelajaran saya terkait inovasi PBC Cantik ini. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikannya lebih lengkap, bisa melalui PMM maupun melalui YouTube saya. Begitu Bapak Ibu, saya lanjutkan presentasinya. Bu Desi mengingatkan waktunya 2 menit lagi ya Bu ya. Oke, siap ya Bapak Ibu. Sebentar ya, saya lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi praktik baik inovasi pembelajaran saya. Kemudian Bapak Ibu bisa scan barcode ini untuk mendapatkan referensi lain terkait praktik baik saya yang telah saya lakukan. Bagaimana Bapak Ibu, silakan untuk men-scan barcode ini ya Bapak Ibu. Jika nanti kesulitan untuk scan barcode, nanti linknya saya sematkan di kolom komentar. Kemudian Bapak Ibu, saya sedikit ingin mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke PMM ini Bapak Ibu. Masuk ke PMM, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Nah, PMM sendiri Bapak Ibu pasti sudah memiliki semua nggih. Masuknya menggunakan akun belajar.id. Nah, di sini saya akan fokus ke mencari dan berbagi inspirasi Bapak Ibu. Nah, terkait dengan itu saya akan membagikan bukti karya di sini. Nah, di bukti karya ini Bapak Ibu dapat membagikan maupun mencari inspirasi terkait dengan pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai konsumen ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk dapat menjadi atau berperan untuk menambahkan karya yang Bapak Ibu miliki, baik apapun itu karyanya, baik itu LKPD, modul ajar, atau video pembelajaran, atau lagu-lagu pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu sudah ciptakan ya Bapak Ibu bisa menautkannya pada karya saya. Nah, kalau bagaimana cara menguploadnya, Bapak Ibu bisa tambah karya, tambah ini ya Bapak Ibu ada tanda plus ini, tambah karya ke karya saya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan karya apa yang akan Bapak Ibu unggah di sini. Baik itu bahan ajar, dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik baik, praktik pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian ini beberapa karya yang sudah saya unggah Bapak Ibu. Sebagai contoh, di sini bahan ajar, saya sudah mengunggah beberapa konten ya terkait dengan ini, lagu bagian mata dan fungsinya ini contoh adalah lagu pembelajaran. Kemudian nanti multimedia pembelajaran interaktif yang sudah saya spill di awal tadi ya Bapak Ibu, sedikit tadi gambaran, ini bisa juga diakses di sini. Dan lain-lain sebagainya. Di sini ada praktik baik saya juga. Nah, Bapak Ibu, untuk mencari akun saya, Bapak Ibu nanti bisa mencarinya di sini Bapak Ibu, komunitas ya, di pengembangan diri, kemudian komunitas. Nanti Bapak Ibu akan menemukan akun saya dengan cara setelah klik komunitas, maka Bapak Ibu klik narasumber. Karena saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik ini ya, Kemendikbudristek, maka nama saya ada di sini Bapak Ibu dengan cara klik filter. Kemudian di sini tentukan lokasinya adalah Jawa Tengah ya Bapak Ibu, Jawa Tengah. Kemudian saya masuk ke Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu bisa klik di sini. Selanjutnya kalau sudah terapkan dan nanti akan ada 11 narasumber dari Kabupaten Banjarnegara dan nama saya ada di sini Bapak Ibu. Klik saja nama saya, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke profil saya. Nah, di profil ini nanti akan ada pelatihan mandiri yang sudah saya selesaikan, kemudian ada juga aksi nyata saya yang mungkin bisa menjadi referensi Bapak Ibu dalam menyelesaikan topik di aksi nyata. Selanjutnya ada juga bukti karya yang pernah saya unggah seperti itu. Nah, kemudian ingin melihat praktik baik saya yang tadi ada di praktik baik Bapak Ibu. Nah, disinilah yang nanti Bapak Ibu bisa
buka. Nah, ini beberapa konten-konten praktik baik saya dan kebanyakan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Oke, itu tadi sekilas tentang pemanfaatan PMM ya Bapak Ibu, dan banyak sekali masih banyak terkait dengan apa saja yang bisa kita gunakan di PMM ini. Nah, Bapak Ibu, slide saya sekarang apa nggih? Yang masuk ke slide ini? Kita masuk PMM, Mbak. Oke, kita lanjut. Nah, refleksi. Ini terakhir ya Bapak Ibu. Refleksi dari praktik baik yang telah saya laksanakan, saya merefleksinya bahwa dengan adanya PBC Cantik ini, ternyata pembelajaran ini akan fokus pada kebutuhan belajar murid. Dan yang kedua, dapat memperkaya pengalaman belajar murid. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tentunya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Itu refleksinya dan kesimpulannya. PBC Cantik ini ternyata dapat meningkatkan motivasi siswa dan hasil belajar secara keseluruhan. Ini terbukti dari hasil asesmen sumatif mereka yang mengalami peningkatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah memperkuat kemampuan siswa dalam bekerja sama dan bekerja secara mandiri juga. Dan yang terakhir adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan digital. Itu tadi praktik baik dari saya terkait inovasi pembelajaran PBC Cantik. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di kelas masing-masing, dan mungkin kalau ada kesulitan nanti bisa menghubungi saya melalui WA juga bisa ya Bapak Ibu. Terima kasih, closing statement dari saya sedikit Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk mendidik dengan hati, mengajar, berinovasi, dan bekerja menginspirasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Desi, luar biasa sudah membagikan praktik baiknya. Tadi juga sudah membagikan video di YouTube atau di PMN. Boleh nanti Bapak Ibu kembali membukanya sebagai referensi untuk Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lela. Monggo. Ya, terima kasih Bu Siti Hanifah, itu penyampaian pemaparan praktik baik dari Bu Desi ya, sangat menarik ya, bisa menginspirasi kita semua. Pemaparan kedua akan disampaikan oleh sahabat teknologi Jawa Tengah 2023 yaitu Ibu Siti Hanifah Ari dengan judul Diferensiasi Pembelajaran Melalui Penggunaan Bahan Ajar Virtual Google Sites yang akan dipandu oleh Ibu Desi Putrianasari. Silakan Ibu Desi Putrianasari. Baik, terima kasih Ibu Lela. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua kita akan menyimak pemaparan dari Ibu Siti Hanifah Ari Utami. Nah, Ibu Siti Hanifah ini yang katanya sering curhat ke saya bahwa beliau ini masih newbie seperti itu, Bapak Ibu, sebagai guru. Tapi salutnya saya, Bu Siti Hanifah ini tidak tidak patah semangat terus untuk belajar, walaupun masih sebagai guru baru ya di Kabupaten Semarang ya Bu Siti ya. Ya, beliau merupakan guru di SD Negeri 3 Kupang ya. Nah, ini hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan, kita akan menyimak dari Bu Siti Hanifah terkait inovasi pembelajaran yang telah diimplementasikannya di kelasnya. Begitu ya, Bu Siti Hanifah sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap, Bu? Oke, mari Bapak Ibu kita simak pemaparan dari Bu Siti Hanifah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Siti Hanifah Ari Utami dari Kabupaten Semarang. Pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi menggunakan bahan ajar digital Google Sites. Langsung saja, seperti yang sudah disampaikan Bu Desi tadi, bahwa pelaksanaan pembelajaran di beberapa sekolah itu masih belum memerdekakan murid. Jadi seringkali guru itu masih menyamaratakan kemampuan murid di dalam kelasnya, sehingga perlakuan dalam pembelajaran di kelas pun masih sama. Padahal pada hakikatnya setiap anak itu punya keunikannya masing-masing dan juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu,
penting bagi seorang guru untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menciptakan pembelajaran yang setara, dengan merespon kebutuhan belajar mereka, dan juga mengatur manajemen kelas secara efektif. Melihat situasi yang terjadi tersebut, dalam rangka menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, di awal pembelajaran itu saya melakukan asesmen diagnostik untuk memperoleh data tentang gaya belajar mereka. Mengapa? Karena ini sesuatu yang penting yang bisa kita lakukan untuk mengkoordinir kegiatan belajar yang akan kita lakukan berikutnya. Adapun gaya belajar sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, dari hasil asesmen diagnostik di kelas saya memperoleh hasil persentase gaya belajar visual sebesar 25%, auditory 24%, dan kinestetik 51%. Sehingga saya akan membagi mereka menjadi 4 kelompok, 1 kelompok gaya belajar visual, 1 kelompok gaya belajar auditory, dan 2 kelompok gaya belajar kinestetik. Izin dari Mbak Siti Hanifari. Ya. Untuk share screen-nya mungkin bisa diubah ke bukan jendela presenter mungkin. Karena di sini tampilannya hanya jendela presenter. Sebentar ya, ditunggu. Di Canva-nya. Jadi ketutupan atau tidak terlihat. Begini, sudah? Mohon maaf. Belum keluar Bu. Harus di share screen lagi. Oh iya. Sudah nih? Belum. Sudah saya share screen. Coba. Saya pakai ini saja. Saya belum terlihat, Bu. Sudah terlihat, Ge? Masih tulisannya jendela presenter, Bu. Nih, ini sudah ya? Itu diklik Bu, bisa enggak yang ada. Nah, sudah. Ya, oke. Jadi saya lanjut Ge, dalam kegiatan pembelajaran itu nanti murid akan belajar mengumpulkan informasi tentang siklus air menggunakan Google Site. Di mana materi yang mereka bisa akses yaitu ada 3, infografis tentang siklus air, yang kedua video proses terjadinya siklus air, yang ketiga simulasi siklus air berbasis 3 dimensi dan juga augmented reality, dan juga dilengkapi dengan asesmen formatif. Nah, mengacu pada gaya belajar murid yang sudah saya dapatkan tadi, saya melakukan diferensiasi pembelajaran dengan 2 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi proses. Di sini diferensiasi proses merupakan strategi pembelajaran yang membedakan proses apa yang harus dijalani peserta didik untuk berlatih dan memahami materi pembelajaran. Pada kelompok yang visual, gaya belajar visual, mereka nanti akan mengakses bahan dari Google Site berupa infografis tentang siklus air. Mengapa? Karena anak-anak ini itu cenderung mudah menerima suatu gagasan atau suatu konsep, data maupun informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Sedangkan kelompok yang dengan gaya belajar auditory, mereka nanti akan mengolah informasi dari video proses terjadinya siklus air. Dalam hal ini, murid itu lebih banyak mengandalkan indera pendengarannya untuk bisa menangkap informasi, untuk bisa bercerita maupun berdiskusi. Sementara itu, di kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka dapat mempelajari materi melalui simulasi
siklus air dalam bentuk 3 dimensi maupun augmented reality. Anak-anak ini cenderung senang bereksplorasi dan juga melibatkan fisik dalam pembelajarannya, mengambil pembelajarannya, dan juga senang dalam mengerjakan proyek. Harapannya melalui strategi diferensiasi proses ini, antusias murid dalam pembelajaran itu bisa lebih meningkat karena mereka bisa lebih mengembangkan pengetahuannya yang mana sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Setelah mereka memahami materi, mereka akan berkarya sesuai dengan potensi yang mereka miliki, yang tentunya menghasilkan diferensiasi produk. Jadi produk yang dihasilkan pun tentunya akan berbeda. Yang pertama ini pada kelompok dengan gaya belajar visual yang tadi dia menggali informasi dari infografis, mereka akan menghasilkan produk atau karya berupa gambar yang mereka gambar secara manual tentang tahap-tahap siklus air. Kemudian mereka juga akan mempresentasikan kepada kelompok lain, yang mana antar kelompok ini nanti akan saling mengunjungi untuk memberikan masukan, tanggapan, maupun pertanyaan. Sedangkan pada kelompok dengan gaya belajar auditori, mereka akan melakukan simulasi terjadinya siklus air dengan praktik. Jadi mereka akan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti gelas, mangkuk, es batu, dan juga air panas. Kemudian mereka dari hasil praktik tersebut mereka akan dokumentasikan. Sehingga hasil produk yang mereka hasilkan yaitu berupa video pembelajaran, video tentang proses terjadinya siklus air. Sementara yang terakhir, kelompok dengan gaya belajar kinestetik ini, yang tadinya secara proses mereka menggali materi menggunakan media 3 dimensi dan augmented reality, mereka akan membuat produk dalam bentuk diorama. Jadi mereka, dua kelompok ini akan saling berkolaborasi dan saling mempresentasikan produk yang sudah mereka hasilkan. Setelah semuanya karya itu dipresentasikan dan memperoleh umpan balik dari guru dan juga teman-teman, maka murid akan kembali membuka kembali Google Site dan mereka dapat mengakses asesmen formatif dalam bentuk game online yang diperoleh dari WordWall, dibuat menggunakan platform digital WordWall. Setelah mereka selesai mengerjakan asesmen formatif, yang terakhir sebelum mengakhiri pembelajaran, guru bersama dengan murid akan melakukan refleksi pembelajaran. Mereka dapat menuliskan pada kertas yang sudah disediakan guru mengenai pengalaman belajar yang sudah mereka peroleh hari ini. Begitu pula dengan guru, guru dapat merefleksikan pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan, yaitu bisa menambah pengalaman yang bermakna bagi murid, sekaligus mengintegrasikan penggunaan teknologi, dan juga pembelajaran sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhan murid, berpusat pada murid, sehingga mereka ini bisa lebih senang dan juga memerdekakan peserta didik. Sebagai tambahan, dalam mengembangkan bahan ajar Google Site tadi, saya memanfaatkan beberapa platform digital pembelajaran, antara lain dalam membuat infografis dibuat menggunakan Canva. Sedangkan video pembelajarannya tadi dibuat dan diupload di YouTube. Sedangkan simulasi siklus air dalam bentuk 3 dimensi maupun augmented reality tadi dikembangkan menggunakan aplikasi Assembler. Dan yang terakhir, soal asesmen formatif dikemas dalam bentuk game online dari WordWall. Ini ada cuplikan sedikit video pembelajarannya. Ada suaranya tidak ya? Ya.
itu tadi beberapa. Oke, jadi itu tadi penyampaian praktik baik yang sudah saya lakukan. Mari Bapak Ibu kita manfaatkan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik dan juga lebih bermakna. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Siti Hanifah Ari Utami. Bapak Ibu, luar biasa ya. Berbagi praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan materi yang berbeda ya Bu. Tadi saya memberikan materi tentang ramah sistem ya, ramah ekosistem rantai makanan di ekosistem sekitar kita. Kalau Bu Siti Hanifah ini memberikan terkait dengan materi siklus air ya Bu Siti Hanifah ya. Inspirasi sekali, semoga Bapak Ibu juga dapat menerapkan inovasi pembelajaran di Bu Hanifah tadi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bu Hanifah pemaparannya. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut ya ke pemateri terakhir ini Bu Lela Imaningrum sudah siap sekali sepertinya ya Bu Lela ya. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi sedikit pemaparan tentang Bu Lela ini. Tentang kurikulum vitae-nya, Bu Lela ini kelahiran Pemalang ya Bu Lela. Bu Lela kelahiran Pemalang 14 April 1991 dan beliau saat ini mengajar di SD Negeri 1 Botekan Kabupaten Pemalang dan tinggal di Kabupaten Pemalang juga, tepatnya di Kecamatan Comal ya Bu Lela. Nah, Bu Lela ini merupakan guru kelas 4 SD dan di sekolahnya Bu Lela sebagai koordinator P5 dan TPPK di SD Negeri 1 Botekan. Nah, Bu Lela ini juga mempunyai banyak sekali prestasi ya Bapak Ibu, merupakan guru penggerak juga angkatan 5. Kemudian Bu Lela ini juga sedang mengikuti pembekalan calon pengajar praktik angkatan 10 ya Bu Lela. Bersamaan dengan program pembatik ini luar biasa sekali. Jadi kegiatannya double-double ya Bu Lela dan merupakan sahabat teknologi Provinsi Jawa Tengah. Oke, Bu Lela itu tadi dari Bu Lela tentang kurikulum vitae-nya Bu Lela. Sekarang kita akan simak pemaparan beliau terkait inovasi pembelajaran yang sudah diterapkannya. Tadi saya dengar sedikit tentang komik. Komik itu merupakan akronim juga ya Bu Lela. Nah, nanti untuk lebih tahu apa itu komik dan bagaimana penerapannya di kelasnya Bu Lela yang tentunya akan menginspirasi kami. Kita tunggu pemaparan dari Bu Lela. Monggo Bu Lela dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Desi. Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Izin share screen-nya. Sebentar ini kok. Loading, masih loading. Sebentar ya, ini masih belum bisa ini membuka. Oke, butuh bantuan Bu Lela? Udah bisa ini, bentar ya. Oh, gitu. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, masih proses mungkin. Belum, Mas. Ini Sinyal. OTW, sudah Bu Lela. Sudah. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lela Imaningrum, saya mengajar di SD Negeri 01 Botekan. Hari ini saya ingin berbagi praktik baik terkait pembelajaran inovatif komik. Komik ini singkatan dari pembelajaran dengan model kontekstual, kemudian medianya adalah MPI dan asesmennya menggunakan kuis Kahoot. Pada dasarnya saya menggunakan pembelajaran inovatif komik ini dilatar belakangi itu karena adanya peserta didik yang cenderung kurang peduli dengan lingkungan, yang padahal lingkungan sekitar itu bisa kita gunakan untuk belajar, dan peserta didik itu cenderung lebih suka bermain HP daripada belajar. Kemudian juga mereka peserta didik ini
suka sekali bermain, punya jiwa kompetisi yang sangat tinggi, sehingga saya berinisiatif, berinovasi untuk melaksanakan pembelajaran komik ini yang menggunakan model pembelajaran kontekstual, kemudian MPI dan Kahoot. Nah, pada sesi ini tujuan pada praktik baik hari ini itu saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran kontekstual. Kemudian yang kedua, berbagi praktik baik pemanfaat media pembelajaran interaktif atau MPI menggunakan Canva for Education. Sama halnya tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Desi dan Bu Hanifah itu juga menggunakan MPI. Saya lebih menggunakan MPI yang berasal dari Canva for Education. Kemudian berbagi praktik baik pemanfaat Kahoot untuk kuis interaktif. Sebelumnya, mari kita tonton video. Ini adalah proses pembelajaran yang kemarin saya laksanakan menggunakan pembelajaran komik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, suaranya sudah terdengar. Belum, Bu. Sudah. Video Suara videonya tidak ada. hanya suaranya Bu Lela. Kalau Suaranya belum. Suaranya sudah, Bu. Videonya yang belum. Ya. Oh, videonya. Mungkin karena sinyal Ibu. Udah jalan belum videonya? Belum, Bu. Belum. Masih PDF, Bu, itu. Oh, masih PDF. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Lela. Sudah. Sudah, Bu Lela. Seperti biasa ya, kita melakukan salam pembuka, berdoa bersama anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan mengecek kabar, kehadiran para peserta didik ya. Kita juga menyelipkan tepuk semangat agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari tersebut. Nah, kemudian ini adalah sintaksnya untuk pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah modeling. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga memberikan motivasi untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, siswa sudah dipersiapkan membawa HP. Mereka menyiapkan buka HP-nya dan membuka MPI yang sudah saya share di grup kelas. Ya, saya share berupa PDF dan juga link MPI-nya. Nah, di situ saya juga memperlihatkan tampilannya apakah sama dengan yang ada di HP. Nah, tahap yang ketiga adalah questioning, yaitu penanaman karakter untuk rasa ingin tahu. Ini adalah contoh penggunaan pemanfaatan MPI menggunakan HP. Ya, anak bisa sebagai kontrol penggunanya, bisa dari awal, tengah, atau melakukan latihan, ya disesuaikan dengan kecepatan belajar mereka, pemahaman mereka. Di dalam MPI itu tidak hanya ada tulisan, tapi juga ada gambar, ada video, ada latihannya juga. Nah, tahap yang keempat adalah learning community. Mereka berdiskusi untuk menjawab apa yang tadi di tahap yang sebelumnya, yaitu question. Mereka berdiskusi dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka, di kehidupan sehari-hari mereka,
ya. Dan langkah-langkah ini disesuaikan yang saya cantumkan dalam MPI. Jadi mereka berpedoman pada MPI, langkah-langkah kegiatan yang harus mereka lakukan. Kemudian yang kelima adalah konstruktivisme. Peserta didik ini membuat kesimpulan berdasarkan pengalaman belajar yang sudah mereka lakukan dalam proses pembelajaran tadi. Ya, mereka berkelompok menyampaikan kesimpulannya, tidak hanya secara berkelompok, saya juga berkeliling, mendampingi mereka secara individu juga, bagaimana pemahaman yang mereka sudah dapatkan dari proses belajar dengan menggunakan MPI dan model pembelajaran kontekstual. Nah, kelompok-kelompok ini saya bagi berdasarkan diagnostik awal dulu ya. Saya sebelum melaksanakan pembelajaran saya juga melakukan diagnostik awal, dan satu kelompok itu ada anak yang level tinggi, sedang dan rendah ya. Kesiapan belajarnya tinggi, sedang dan kurang. Jadi yang tinggi itu bisa mendampingi, bisa sebagai tutor sebaya bagi mereka yang kurang memahami materi. Nah, ini kemudian tahap selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi mereka tadi belajar tentang apa? Ya, bagaimana perasaan mereka? Ya, kemudian saya juga bertanya bagaimana pemanfaatan MPI-nya. Nah, kemudian yang terakhir, sintaks yang terakhir adalah penilaian, assessment. Ya, assessment ini saya menggunakan kuis interaktif, yaitu aplikasi Kahoot. Ya, mereka mengakses web kahoot.it. Ya, nah mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Ya, ada yang berjoget, ada jingkrak-jingkrak, karena ini merupakan suatu hal baru. Mereka hanya awalnya itu hanya mengetahui permainan game saja, tapi ternyata ada permainan yang bisa mereka gunakan ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, mereka sangat antusias. Anak-anak yang tidak membawa HP pun sangat antusias untuk mengikuti proses ini. Di akhir pembelajaran itu ada pengumuman siapa saja yang menjawab dengan benar dan cepat. Nah, itu video pembelajaran yang kemarin saya lakukan, Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjutkan ya pemaparannya. Sudah terlihat? Oke ya. Sudah, Bu Lela. Silakan dilanjut. Sebelum melaksanakan pembelajaran tadi, saya menyiapkan rencana pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, materinya apa, dan ini saya mencarinya, referensinya, ide-ide itu bisa saya lakukan, Bapak Ibu bisa lakukan dengan mencari referensi itu di PMM ya. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran interaktif ya, MPI, dengan menggunakan Canva for Education ya. Kemudian saya juga membuat kuis interaktif yang menggunakan Kahoot. Nah, apa sih pembelajaran kontekstual, Bapak Ibu? Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, pembelajaran kontekstual ini bertujuan agar siswa itu mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya dan mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan terlibat dalam pembelajaran di kelas. Ini penerapan pembelajaran komik, yaitu pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual, terus MPI, dan Kahoot. Yang pertama adalah modeling. Nah, di sini guru menyampaikan dulu kompetensi, tujuan, kemudian proses pembelajaran yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian selain itu juga memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, pada pembelajaran kemarin saya menggunakan mata pelajaran IPAS, materi wujud zat, topik, materi, dan karakteristiknya. Jadi mereka menganalisis, mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari materi. Nah, di sini yang kedua adalah inquiry. Tahap ini terdiri dari peridentifikasian, analisis, observasi, serta hipotesis yang akan dilakukan oleh peserta didik. Anak-anak melakukan identifikasi, apa sih karakteristik dari suatu materi yang ada di sekitar mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah questioning. Tahap questioning ini bertanya, akan jadi tahap untuk menanamkan karakter ingin tahu pada peserta didik dengan bertanya. Mereka bertanya karena telah berpikir dengan kritis. Nah, mereka bertanya apakah materi ini karakteristiknya apa, kemudian mereka juga menimbang, mencari volume dari air, zat padat, cair ya. Nah, kemudian yang keempat adalah learning community. Ya, dari pertanyaan tadi yang akan mereka pecahkan, yang akan mereka analisis dan identifikasi, itu mereka bekerja sama, diskusi kelompok, ya, melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok belajar tersebut. Ada yang melakukan menimbang antara benda satu dengan benda lain, kemudian juga mencari volumenya juga. Nah, kemudian tahap yang kelima adalah constructiving. Peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Awalnya karena mereka melakukan diskusi kelompok, maka mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi, saya bertanya kepada secara individu apa yang mereka sudah dapat dalam proses pengalaman belajar mereka dengan menggunakan pembelajaran komik tersebut. Dan yang keenam itu adalah tahap reflection. Ya, peserta didik merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama selama pembelajaran tadi. Ternyata mereka merasa senang mengikuti pembelajaran karena itu adalah hal baru bagi mereka. Mereka bisa memanfaatkan HP mereka untuk belajar yang awalnya itu mereka menggunakan HP hanya untuk bermain game saja, ya, ingin cepat-cepat pulang, ingin bermain game, tapi mereka diberi kesempatan membawa HP ke sekolah untuk belajar, untuk memainkan MPI yang di dalam MPI itu mereka bisa membaca, menonton video, melakukan percobaan, kemudian juga berlatih untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah mereka pelajari. Kemudian mereka juga bisa mengikuti, mengerjakan kuis Kahoot yang sangat antusias, mereka antusias sekali untuk mengikutinya. Ya, intinya mereka sangat senang mengikuti pembelajaran komik tersebut. Nah, yang ketujuh adalah authentic assessment. Guru menilai peserta didik secara objektif, ya. Selain menggunakan kuis Kahoot, ya, saya juga memberikan latihan, ya, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Jadi saya tahu anak tersebut sudah sesuai dengan kriterianya apa belum. Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu kegiatan bermain kuis interaktif menggunakan Kahoot. Nah, itu saja Bapak Ibu yang saya ingin berbagi ya. Ini ada juga contoh media MPI yang kemarin saya gunakan, yaitu terkait wujud zat. Sudah terlihat?
Sudah, Iya. Ibu, terlihat tapi masih Saya, live. ya, Sekarang sudah ya. ya. Ini saya buat di Canva for Education ya, yang kita login dengan menggunakan akun Belajar ID ya. Kita sangat diuntungkan dengan mempunyai akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita buat desainnya, MPI-nya, kemudian kita bagikan dengan cara di situs web. Nah, situs web kemudian kita klik yang navigasi klasik ya, kemudian buka situs web. Nah, ini nanti kalau sudah akan masuk di MPI-nya. Nah, ini ya. Ini MPI-nya. Nah, ini anak-anak bisa mengendalikan ya, mau belajar tentang apa dulu ya, dari materi ada latihan juga. Ya, itu Bapak Ibu ya contoh dari MPI yang saya buat. Itu saja Bu Desi. Semoga bisa memberikan inspirasi terkait pembelajaran komik yang sudah saya lakukan ya. Sederhana tapi itu sangat berarti bagi anak-anak karena mereka diberitahu, diberi informasi bahwa mereka ternyata bisa menggunakan teknologi yang mereka pegang, HP yang mereka pegang, yang biasa mereka pegang sehari-hari itu bisa mereka gunakan untuk pembelajaran. Luar biasa Bu Lela ya. Terima kasih Bu Lela atas pemaparannya, menginspirasi kami semua. Bapak Ibu monggo berikan aplaus untuk Bu Lela dulu tentang pemaparannya mengenai pembelajaran inovatif dengan komik. Jadi tadi yang disampaikan Bu Lela tentang pembelajaran kontekstual menggunakan MPI dan Kahoot ya Bu Lela, terstruktur sekali ya Bapak Ibu, mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian di kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan akhir kita lihat adanya integrasi teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya. Luar biasa Bu Lela, semoga kami dapat meng-ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi di kelas kami masing-masing. Terima kasih Bu Lela atas pemaparannya. Baik ya, Bapak Ibu, di sini saya selaku moderator nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran ini tadi yang sudah disampaikan oleh saya sendiri ya, yang pertama, kemudian dari Bu Siti Hanifah dan Bu Lela tadi. Semoga bisa dijadikan acuan Bapak Ibu, nggih, sedikit dari kami semoga bisa menginspirasi terkait dengan pembelajaran berbasis TIK ini. Kemudian saya kembalikan ke Bu Lela selaku pembawa acara. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian juga kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas moderator kami. Bapak Ibu, kita praktek ya Bapak Ibu, kita kuis Kahoot ya. Nah tadi kan di akhir saya menggunakan Kahoot. Nah ini kita praktek langsung bagaimana sih pemanfaat Kahoot untuk kuis interaktif. Nah Bapak Ibu bisa langsung ke akun Kahoot ya. Silakan bisa dibuka Bapak Ibu di Google ya. Monggo Bapak Ibu bisa klik link Kahoot yang saya sematkan di kolom chat. Iya. Untuk kodenya berapa Bu Lela? Ya, bisa ditampilkan Bu. Mungkin? Ya, sebentar. Sudah terlihat? Masih loading Bu Lela. Oh ya. Masih loading ya Bapak Ibu ya. Semuanya sudah masuk ke web Kahoot Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah tapi masih loading. Iya loading, masih loading Ibu sama. Nah ini. Nah ini pinnya ya Bapak Ibu ya. 771 Oke, Bu. 43.
Nah, silakan bisa di-enter, kemudian tulis namanya. Nah, ini udah ada Pak Sujat Miko, Bu Dewi, Kakak Mira, Idi. Ayo Bapak Ibu bisa gabung lagi. Bu Anis, ada Bu Nur Hayati, Bu Mira, Bu Aul, ya, Bu Vika, Bu Uswa, Bu Endang, Bu Velantina, Pak Dia, Bu Vidya, ya, Bu Desi, nah, Bu Yuyun, ya, udah Bu Nur, Bu Soleha, Bu Erni, Bu Kai Putri, Bu Tati, ya, Bu Tuti, Pak Misbah. Sudah? Adakah yang mau gabung lagi? Ya, sudah 33, 34. Bu Eka, Bu Sri, Bu Gunarsi, ada Bu Iva, ya, Putri atau Pak Putri ini. Bu Tuti, Pak Ndofir, ada lagi? Sudah? Sudah ya Bapak Ibu ya, kita mulai ya. Oh ada ya Bu Nubudian, ya. Ada juga Pak Wiji apa Bu Wiji. Dari 106 baru bergabung 36 ya. Yang monggo Pak Ibu. Ada Bu Dwi, Pak Dwi nih. Bu Murdayatun, ya. Bu Supriyatin. Ada Bu Tuti juga. Sudah? Cukup ya Bu ya? 40 ya? Oh Pak Arif juga ada. Nah ini bisa kita terapkan buat anak-anak Bapak Ibu untuk selingan ya. Anak-anak ini sangat tertarik karena penasaran dengan gambar-gambar yang lucu-lucu ini juga mereka sangat tertarik ya. Nah Bu Aini, ya Bu Eko. Adakah yang mau masuk lagi? Ada Bu Dian. Ya, Pak Eka Ikis. Ya? Satu lagi ya, Bu ya. Biar 45, oke? Sudah, kita mulai aja, Bapak Ibu? Atau kita tunggu? Kita mulai aja ya, karena mulai saja Bu. Waktunya juga sudah hampir jam 9. Dimulai ya. saja. Nah, ini. Siap-siap Bapak Ibu bisa diklik ya di HP ya, mau jawabnya apa. Nah, pembelajaran berdiferensiasi dirancang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Benar atau salah? Iya. Nah, jawabannya adalah betul. Ya. Nah, siapa yang menjawab tercepat adalah kakak. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Soal yang kedua, fitur PMM untuk mencari berbagi inspirasi adalah ayo Bapak Ibu, latihan mandiri, perangkat ajar, bukti karya, atau asesmen murid. Nah, ternyata bukti karya. Ya, siapa yang tercepat menjawabnya? Oh, masih kakak. Iya, masih kakak. Lanjut ke 3. Murid lebih senang memperoleh informasi dan pengetahuan dengan mengamati gambar-gambar merupakan jenis gaya belajar tipe
Visual, auditory, kinestetik, sosial. Iya, visual ya Bapak Ibu ya. Kita lihat siapa yang tercepat dan paling tepat. Yaitu lanjut ke yang soal nomor 4. Yang merupakan strategi pembelajaran diferensiasi yaitu konten produk materi, proses konten materi, proses konten produk, atau produk materi. Ya, jawabannya adalah proses konten produk ya Bapak Ibu ya. Kita next. Ya, kita berganti. Bu Nur atau Pak Nur ini. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu login ke Canva for Education menggunakan akun Guru Belajar ID, Belajar.com, Belajar Co ID, Belajar ID. 1, 2. Ya. Yang betul adalah Belajar ID ya, Bapak Ibu ya. Dan yang tepat adalah iya, Pak Nur atau Bu Nur. Dan yang terakhir, model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, yaitu pembelajaran kontekstual, pembelajaran inquiry, pembelajaran discovery, pembelajaran proyek. Oke, pembelajaran kontekstual. Nah ini, siapakah yang akan masuk ke podium 3? Ya, Bu Iva, selamat. Yang kedua adalah Bu Vidya. Yang pertama adalah Pak Nur atau Bu Nur ini ya, selamat ya. Ya, nah itu Bapak Ibu ya terkait penerapan kuis interaktif Kahoot ya, ini bisa menarik peserta didik. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa isi presensinya ya Bapak Ibu. Tadi sudah kami share di kolom chat, silakan bisa presensi untuk bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti webinar. Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Angkat tangan, raise hand. Bu Turia. Bu Turia sama Bu Anis. Bu Turia dulu, silakan. Bu Turia, ada? Iya betul Bu. Oh, Bu Turia, mau mengajukan pertanyaan atau Bu Anis? Halo, Bu Turia. Kepencet mungkin ya. Bu Anis dulu kok. Mungkin atau Bu Anis silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Alhamdulillah saya dapat menimba ilmunya, bisa meng-ATM, amati, tiru, modifikasi. Ternyata saya sudah bisa mengamati bahwasanya tadi dari Bu Desi, Bu Siti, dan Bu Laila, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa nanti saya ATM. Nah, di situ kan saya tadi mendengar paparan tentang komik yang tadi Bu Laila sampaikan. Nah, di situ saya sangat tertarik, tapi di hal itu pun saya juga ingin bertanya, hal menarik apa yang Bu Laila dapat setelah menerapkan komik? Lalu, hal apa yang menjadi kesulitan Bu Laila ketika sudah melaksanakan pembelajaran komik atau di tengah pembelajaran itu ada kesulitan apa aja? Lalu untuk link MPI itu kan dibuat dari Canva ya Bu. Saya juga masih penasaran banget ini proses pembuatannya itu seperti apa. Boleh di-spill tutorial sedikit mengenai MPI karena saya juga baru juga di Canva, jadi
saya pengen mempelajari itu dan ingin saya praktekkan di sekolah saya. Kalau saya kan dari Banjarnegara, Bu, SMKN 1 Susukan Banjarnegara, Jawa Tengah. Sama seperti Bu Desi tadi kan dari Plembungan, Banjarnegara. Saya juga dari Banjarnegara, Bu. Salam dari Banjarnegara, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Anis ya. Tadi pembelajaran yang sudah saya laksanakan yaitu pembelajaran komik. Sebenarnya banyak sekali tantangan ya yang saya hadapi ketika proses pembelajaran yang kemarin itu. Terutama karena itu adalah hal baru, anak sangat antusias ya. Jadi mereka belum tahu bagaimana masuk ke Kahoot, kemudian cara membuka link itu karena apa? HP mereka itu ada yang belum ditautkan dengan email, jadi mereka belum bisa. Nah, namun hal-hal tersebut bisa saya atasi dengan bantuan juga anak yang memang sudah bisa masuk ke MPI-nya, kemudian mereka memberitahu, membantu mereka yang masih kesulitan. Itu tantangan yang pertama yang saya alami kemarin karena itu ada hal baru. Mereka baru pertama kali membawa HP ke sekolah dengan antusias sekali mereka mengikuti pembelajaran, tapi ada hal-hal yang mereka tidak bisa, tapi saya dengan sabar, dengan bantuan anak-anak yang sudah tahu itu membantu mereka yang mengalami kesulitan. Nah, untuk MPI-nya saya kan tadi membuat ini ya, membuat dari Canva ya. Ini singkat aja ya Ibu ya untuk apa namanya cara membuat MPI-nya. Coba saya praktekkan di sini. Sudah terlihat? Belum. Iya. Sudah? Masih layar putih. Masih layar putih, masih loading. Ya, ini di sini masih layar, masih loading. Nah, ini dia. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Ya. Nah, ini desain yang saya buat. Ini ada beberapa slide ya, ada 27 slide. Nah, ketika satu slide ini saya beri nama masing-masing untuk slide-nya. Ada cover, ada home, ada materi, ada latihan, ada referensi juga. Saya mencantumkan referensi karena sebuah karya itu perlu kita cantumkan referensinya juga agar tidak diplagiat ya. Nah, kemudian saya masukkan elemen start. Di sini ada elemen start yang ketika kita klik start ini nanti akan mulai ke halaman home. Nah, di sini kita klik titik 3 kemudian tautkan. Nah, ditautkan ini Bapak Ibu bisa milih mau ditautkan ke halaman berapa, ke slide berapa. Nah, saya kalau mau yang start itu akan mau masuk ke home, maka saya akan klik di home. Nah, slide yang kedua. Nah, ini ada pemberitahuan tautan sudah diperbarui. Nah, sudah selesai. Ya. Nah, kemudian lanjut ke slide yang kedua, ini home-nya. Nah, home yang ini ya, ini tombol-tombol ini ketika saya klik nanti itu akan menuju ke slide selanjutnya. Slide yang akan kita tuju itu apa? Nah, misal di pendahuluan ini ya sama, kita klik kanan, ini ada tautan. Nah, di sini kita pilih mau ditautkan ke slide keberapa. Nah, di pendahuluan ini saya akan masuk ke yang slide ketiga pendahuluan. Nah, ini selesai. Sudah ditautkan. Caranya seperti itu Bapak Ibu, ya. Elemen-elemen yang ada di sini ketika kita mau klik elemen tersebut itu akan menuju ke halaman berapa nanti kita tautkan. Kalau sudah selesai semua, sudah selesai ke pembuatnya juga di akhir saya cantumkan identitas saya karena memang ini adalah karya saya, maka saya cantumkan identitasnya. Nah, setelah sudah selesai, Bapak Ibu klik bagikan, kemudian pilih yang situs web. Nah, situs web, kemudian pilih yang gaya webnya itu adalah navigasi klasik. Navigasi itu berarti kan kita klik tombolnya itu akan berpindah ke halaman yang akan kita tuju.
Nah, setelah itu kita klik buka situs web. Nah, nanti kita masuk ke webnya ini Bapak Ibu. Ya. Nah, link yang atas ini, itu adalah link MPI kita. Link MPI yang sudah kita buat. Link ini yang bisa share untuk anak-anak agar mereka bisa mengakses MPI yang sudah kita buat menggunakan Canva for Education. Begitu ya, Bu Anis ya? Sudah ada gambaran? Siap, Bu. Ya. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Laila. Sama Ibu, insya Allah bisa Bu. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa menggunakannya dengan baik, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Canva for Education untuk mengembangkan. Jenderal TNI Polri di Pilpres 2024. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi atau cukup? Mungkin satu lagi ya Bu Lela ya. Oh, satu lagi, monggo. Silakan Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan terkait pemaparan kami, baik yang dari Bu Desi, Bu Siti Hanifah maupun dari saya, silakan. Tadi yang sudah ada yang angkat tangan ini Bu Kuryah dan Pak Ragil, Bu. Oh, Bu Kuryah. Silakan. Iya, Pak Ragil juga itu. Oh iya, Pak Ragil. Oh iya. Pak Ragil, silakan Pak Ragil. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga materi, Bu Desi, Bu Lela, dan Bu Siti Hanifah. Ada dua pertanyaan, Bu. Yang pertama tentang Bu Desi. Tadi Bu Desi saya lihat sekilas kan di PMM-nya ada 17 aksi nyata yang sudah mendapat sertifikat. Kemudian Bu Desi juga seorang YouTuber, seorang guru konten kreator. Pertanyaannya gini aja Bu, motivasinya Bu. Bu Desi apa ya? Semangatnya, motivasinya seperti guru yang sangat keren ini tuh bagaimana? Karena saya mengenal Bu Desi ini ketika PPG Bu tahun 2020. Yang kedua tentang gaya belajar. Saya pernah membaca yang tentang viral ini Bu, tentang gaya belajar oleh Pak siapa ya? Nino siapa ya? Bentar Bu, Nino siapa ya Kak? Miskonsepsi tentang gaya belajar. Soal berenang, tidak mungkin seorang murid yang apa ya gayanya audio, kalau tidak praktek itu tidak akan bisa. Menurut panjenengan itu bagaimana? Cuma itu aja Bu, terima kasih. Monggo lanjut. Baik, terima kasih Pak Ragil. Sebelumnya Pak Ragil, terima kasih sudah bergabung ya. Ini merupakan rekan saya dulu di PPG tahun 2021 Pak, mohon maaf bukan 2020. Meluruskan tahun nih. Ya Pak Ragil, untuk motivasinya bagaimana ya? Ini kita bicara secara motivasi intrinsik ya Pak. Jadi bagaimana saya bisa mengikuti berbagai kegiatan seperti ini, tidak lain karena memang saya senang berkegiatan seperti itu ya Pak. Karena saya melihat teman-teman, misalnya saya ikut pembatik ini, saya melihat teman-teman bisa menjadi duta belajar, bisa menjadi sahabat rumah belajar ya dulu, sahabat teknologi dan lain sebagainya ini, saya menjadi terinspirasi. Kemudian selain motivasi intrinsik, saya juga mengikuti kegiatan seperti ini juga tidak lain pasti tujuan utamanya adalah untuk pembelajaran di kelas saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi murid-murid saya di sekolah saya yang di pegunungan saya sana. Saya tidak ingin murid-murid saya ketinggalan dengan perkembangan teknologi juga. Jadi saya ingin murid-murid saya juga merasakan bagaimana mengicipi bagaimana teknologi kekinian dan saya bisa menghadirkan itu di kelas. Itu beberapa tujuan dan motivasi saya mengikuti kegiatan itu Pak Ragil, dan juga saya memiliki rekan-rekan yang mungkin frekuensi dengan saya. Jadi saya bersama teman-teman saya, ayo ikut kegiatan dan ini ayo kegiatan itu seperti itu, dan utamanya tepat pasti harus bisa mengatur waktu nggih Pak Ragil, seperti itu. Kemudian untuk Pak Ragil, coba Pak, monggo bisa diulangi lagi Pak. Halo Pak Ragil. Iya Bu, sebentar nih. Ya ini Bu, ini kan pernah saya lihat Pak Nino Aditomo tentang miskonsepsi gaya belajar.
Itu kan katanya itu nggak ada apa ya, dasar ilmiahnya. Contohnya dia menyontohkan seperti ini. Murid yang mengaku suka belajar auditori tetap akan sulit memahami matematika jika materinya disajikan hanya melalui suara tanpa menggunakan grafik, rumus, dan aktivitas konkret. Menurut panjenengan semua bagaimana? Karena saya juga tidak setuju tentang ini. Oke, baik. Pak Ragil, saya sudah menangkap nggih. Jadi untuk gaya belajar itu nggih tadi. Gaya belajar, apapun itu gaya belajarnya, kalau kita di kelas itu hanya memberikan satu saja konten, misalnya untuk audio tadi, kita tidak mengkombinasikan dengan yang lain, maka juga anak itu akan kesulitan tentunya. Jadi kita juga harus bisa menyeragamkan, bukan menyeragamkan, tapi meragamkan konten. Jadi kita bisa mendiferensiasikan pembelajaran itu bukan pada saat satu kali pertemuan saja, tapi kita menginovasikan, nggih. Jadi beragam seperti itu, misalnya pada pertemuan hari ini kita menggunakan video, itu diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan anak yang audiovisual. Kemudian untuk pelajaran berikutnya kita bisa memberikan materi dengan beragam konten yang lain, misalnya menggunakan MPI ini, atau menggunakan poster, atau terkadang menggunakan integrasi TIK yang lain, dan lain sebagainya Pak Ragil. Jadi tetap harus beragam seperti itu untuk mengakomodasi semua kebutuhan murid. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Lela atau Bu Siti Hanifah. Monggo Bu, jika ingin menambahkan. Sudah cukup sih Bu itu. Iya. Iya, sudah cukup Bu. Iya. Jadi makanya tadi seperti yang ada di Google Site itu menjadi wadah banyak bahan ajar. Jadi siswa itu tidak hanya belajar menggunakan satu konten aja, tapi bisa digabungkan, diintegrasikan dengan yang lain, gitu. Iya, bagaimana Pak Ragil? Sudah ya? Sudah? Atau mungkin kurang pas, nanti kita ulik lagi ya Bapak? Pendapat Bu sudah. Ya, Bapak Ibu yang jangan lupa presensinya ya, pakai Belajar ID, akun Belajar ID ya. Ini Bu Yuyun belum bisa presensi, padahal sudah memakai Belajar ID itu bagaimana nggih Bu Lela? Bu Lela kan yang membuat presensi, mungkin aksesnya Bu Lela. Monggo silakan diperiksa dulu. Sudah, yang lainnya sudah bisa masuk kok Bu. Sudah bisa masuk. Kenapa ya? Oh nggih. Iya, Bukan, nanti yang dicek lainnya lagi sudah nggih bisa Bu Yuyun. masuk, sudah terdata. Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian webinar Sahabat Pembatik Jawa Tengah kali ini dengan judul Sate Serabi, Sahabat Teknologi Saling Kolaborasi dan Berbagi Inovasi. Sebelum sesi ini saya tutup, saya akan membacakan sebuah kalimat motivasi. Belajarlah untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Karena kita adalah pendidik yang akan selalu mendampingi peserta didik untuk belajar mengikuti perkembangan zaman. Belajar tak butuh sekedar niat, tapi wujud nyata dan konsistensi. Semoga kita semua bisa konsisten dalam hal belajar demi kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di acara webinar malam ini. Akhir kata, saya selaku pembawa acara undur diri. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.